Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab sebisa saya tentang pertanyaan dari Mahasiswa yang pertanyaannya apakah Al-Quran yang sekarang dinamakan firman Allah? Al-Quran sekarang ataupun Al-Quran dahulu itu sama. Karena Al-Quran sekarang itu adalah terusan atau warisan dari Rasul-Rasul yang terdahulu. Ya Rasulullah terdahulu. Ada Nabi Muhammad. Meskipun pada zaman yang akan datang atau tahun-tahun yang akan datang, Al-Quran tersebut tetap dinamakan firman Allah karena Al-Quran tersebut berisikan tentang kalamullah yang tidak dapat diragukan lagi. Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari kaum dari Tirani. Kedua diadakannya setiap Maulid Quran. Kenapa diadakannya Quran? Ini adalah tujuannya yaitu supaya penghafal Al-Quran itu tidak kalau itu waktu Nabi itu masih itu mereka cicil itu dalam setahun dulu 3 kali untuk mereka penghafal dari dalam satu kali itu 3 kali Nabi cicil itu menghafal dan lalu pada pengumpulan suara itu bertujuan untuk tidak hilang ataupun mudah karena masa itu banyak masyarakat yang masa itu masih dalam peperangan. Oleh karena itu Sayyidina Utsman berusaha untuk mengumpulkan para penghafal Quran untuk dituliskan dalam naskah atau lembaran dan pada Khalifah Utsman pengumpulan Quran itu bukan pengumpulan ya, itu penyaringan. Karena di masa itu ada seorang sahabat yaitu mendengar di suatu negara, lupa saya namanya, yaitu mendengar ada orang yang mengatakan Al-Quran saya itu lebih baik, dan yang satunya itu bilang dengan saya lebih baik. Nah, oleh karena itu Khalifah Utsman itu bertujuan untuk mengumpulkan dalam satu mushaf, yaitu dikumpulkan misalnya dalam satu mushaf dan dikumpulkan
yang tidak dan yang lainnya itu lebih dikatakan itu ada empat, yaitu dikirim dengan manusia dan lainnya, negara lainnya. Agar tujuan tidak lagi tidak ini yang disebut kalau jawabannya sudah tepat, ya nanti ada yang lain. Pertanyaan yang ketiga dari saudara Satroni, apa yang dimaksudkan kumpulan Al-Quran? Kumpulan Al-Quran secara keseluruhan, mengingat Al-Quran secara berulang itu seluruhnya secara berulang. Baik. Pertanyaan ketiga dari Mas pertanyaannya apa yang dimaksudkan kumpulan Al-Quran secara universal? Mengingat Al-Quran secara berulang seluruhnya secara bagaimana dan bagaimana kumpulannya. Kok ya re, menggabungkan ayat-ayat Al-Quran yang turun yang bisa dikatakan dianggur-anggur menjadi satu mushaf. Dan proses penyusunannya atau proses pengumpulannya ialah yang pertama dengan cara menghafalkan dan sebuah penulisan yang sudah dibacakan tadi tentang alat-alat miliknya. Terima kasih. Pertanyaan tujuannya itu apa? Iya mas, man, inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna anzalna dzikra wa inna lahu intinya adalah pada masa Abu Bakar Selamat ini. Iya. Intinya adalah saja sebagai guna di Jakarta. Hah? Oh iya. Loh. Saya bilangnya kan apa ya? Menimbulkan rasa yang ingin mengumpulkan biar Tuhan tidak punah. Jadi tidak. Kalau nggak bisa. Tahu. Pernah kita Azhari. Terima kasih Mas Heri tadi menjawab pertama.
bahwasannya Al-Quran itu yang sekarang ada di bumi itu termasuk firman. Sedangkan firman Allah itu adalah kalau nggak salah timbulan Tauhid. Yes. Namun nyatanya pada sekarang Al-Quran itu berupa tulisan atau ketika dibacakan itu bersuara. Tolong kita siapkan. Perlu diketahui definisi dari firman itu sendiri. Kalau firman itu yang ada itulah firman semua langsung. Kalau sudah turun itu apa termasuk? Kalau sudah turun itu berarti sudah tidak lagi dihilau-hilau. Dan sampai sekarang firman itu masih ada. Firman hilau. Oh iya. Makanya orang mengatakan dulu pernah ada dosen di Medan gara-gara menginjak bapak-bapak karena dia bilang ini bukan firman Allah, ini menginjak. Kata dia ya. Kita gebel. Firman itu yang hilau dan masuk. Tunggu dulu. Yang meninggal duluan. Ya. Nyambung. Ya kayak nyambung. Nambah di sini. Sudah bilang kan dicampur nggak apa-apa. Jawab dah. Jawab. Ini sama-sama kita bahwa iya, saya tahu kalau ada kata itu. Iya, silakan diulang. Oh, tidak, saya mau ulang tanggal Tutung, masa sambung. Katanya firman Allah. Sedangkan firman Allah itu Ilahan bin mula tauhid. Al-Quran itu kan secara makna kita itu adalah tulisan, buku dan tulisan. Tapi bukan bentuknya yang dikatakan. Yang dikatakan firman itu kita bisa membacanya itu. Berarti yang berfirman itu orang. Masuk. Ilahan bin mula tauhid. di situ materi itu. Andaikan kalau tidak ada cara tulisan dan buku itu bagaimana caranya? Begini, bagaimana kalau kita misalnya menulis air? Ya, nah, kita yang ya, apa yang Wait, masuk. Tapi ketika kita membacanya tidak dapat pahala. Yang namanya membaca Quran itu kan dapat pahala. Ketika kita membacanya tidak dapat pahala. Ketika kita membaca kalau firman itu pasti bahasa apa itu saya tidak menentukan bahasa Allah itu bahasa Arab ya. Saya bagaimana? Oh, masuk. Bentar. Lo ya? Kalau ada yang bilang bahasa Allah itu bahasa Arab, saya tidak setuju. Karena kenapa? Karena kita itu belum pernah. Jadi ada dengan Allah. Anjing Nabi, Quran turunnya ke Arab, baru itu Al-Quran itu berbahasa Arab. Andaikan kita turunnya Nabi, apakah bisa dibilang bahasa Arab? ya maka dari itu bahasa itu berarti jawab tuh tidak maksud tidak Tapi kan harus diyakini kalau Al-Quran